أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kita masuk ke faslun fi sabatil qulub alal khair. Fasal tentang kokohnya hati di atas kebaikan. Kata beliau, yaitu Al-Imam Ibn Qudamah, وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب اصرف قلبنا إلى طاعتك. Dan telah ada dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Wahai yang mengatur hati, memalingkan hati, palingkan hati kami kepada ketaatanmu. Dalam hadis ini, ikhwatul Islam, saudaraku seiman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa yang sangat kita butuhkan, doa yang agung. Nabi mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Ini menunjukkan bahwa hati kita ini dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu, anak Adam, berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membolak-balikan hati tersebut sesuai apa yang Allah kehendaki. Makanya kita merasakan terkadang, Pak, hari ini kita merasa semangat dalam ketaatan gitu. Besok sebaliknya. Yang kita khawatirkan ketika hati kita ini tidak bisa kokoh di atas kebenaran, di atas sunnah. Lalu kemudian na'udzubillah nasallallahu salamatu wal afiyah, ya, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa fi haditsin akhar mathalul qalbi kamathali rishatin bi ardi falatin taqlibuha riyah. Perumpamaan hati seperti rishah, bulu ayam ya, bi ardin, di tanah, falatin, yang tandus, taqlibuha riyah, yang dibolak-balikan oleh angin. Lihat Nabi SAW dalam hadis ini, ya, mengumpamakan hati itu bagaikan bulu ayam yang ada di padang pasir sana, dan ia bolak-balik karena tertiup oleh angin, Pak. Subhanallah. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Majah dari hadis Abu Musa al-Asy'ari.
Namun di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Yazid Ar-Raqashi, ya dhaif. Akan tetapi Imam Al-Baghawi meriwayatkan dalam Syarhus Sunnah ya dengan sanad yang sahih. Demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan dengan dua sanad yang sahih dengan lafaz masalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajaratin yaqlibuha ar-rih dhahran li batnin. Perumpamaan hati itu seperti bulu ayam yang digantungkan di pohon, lalu kemudian angin pun membolak-balikannya. Iya. Itu menunjukkan hati kita ini sangat mudah berubah. Hati kita ini sangat mudah berbolak-balik. Maka kata beliau, wa'lam annal quluba fi tsabati 'ala al-khairi wasyarr wa taraddudi bainahuma thalathah. Ketahuilah bahwa hati dalam masalah kokohnya di atas kebaikan dan keburukan atau bolak-balik antara ini dan itu ada 3 hati. Al-qalbul awal, hati yang pertama, qalbun ummira bit taqwa, hati yang dimakmurkan oleh ketakwaan, wa zukiya birriyadhah, dan disucikan dengan latihan, wa tuhhiru an khaba'ithil akhlaq, dan dibersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Fatatafarraju fihi khawatirul khair min khazainil ghaib. Karena hati ini sudah makmur dengan takwa, dibersihkan dengan cara dilatih terus, disucikan dari keburukannya. Apa yang terjadi, Pak? Kalau hati seperti ini, akan keluarlah dari hati apa, Pak? Pikiran-pikiran yang baik. Pikiran yang baik biasanya keluar dari hati yang bersih. Dan pikiran yang kotor biasanya keluar dari hati yang kotor. Kalau kita ingin, Pak, pikiran kita yang baik-baik aja, bersihkan hati kita, Pak. Insya Allah akan menimbulkan pikiran-pikiran yang baik. Ya. Fayamuddul maliku bil huda. Maka Allah kemudian bantu ia dengan hidayah. Ini hati yang pertama yang harus kita usahakan untuk diri kita. Yaitu hati yang dimakmurkan dengan takwa. Makmurkan hati kita dengan takwa, jangan dimakmurkan dengan apa? Syahwat. Kemudian bersihkan, sucikan hati kita dengan latihan, Pak. Dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Dilatih untuk misalnya kalau hati menginginkan maksiat, tahan. Ya. Karena terkadang hati kita ini suka ada menginginkan maksiat, Pak. Kalau kita tidak latih untuk menahan dan kita lebih membiasakan mengikuti keinginan syahwat, susah, Pak. Makanya hati kita tidak terlatih. Ini penting, akhi. Al-qalbu tsani, hati yang kedua. Qalbun makhdhul, hati yang dihinakan oleh Allah. Masyhunun bil hawa, yaitu hati yang penuh dengan hawa nafsu. Mundassun bil khaba'ith, hati yang dimasuki oleh keburukan-keburukan. Mulawwathun bil akhlaqi dzamimah, hati yang dikotori oleh akhlak-akhlak yang buruk. Sombong, ujub, dengki, suudzon,
dan yang lainnya. Ini hati yang dihinakan oleh Allah, Pak. Fayaqwa fihi sultanu syaitan littisa'i makani. Maka hati yang seperti ini, kata beliau, kuatlah kekuasaan setan padanya. Kenapa? Karena hati ini ya sangat nyaman untuk setan, Pak. Kenapa? Karena hati ini tadi sudah kita sebutkan, dia dipenuhi oleh hawa nafsu, dikotori oleh keburukan. Wa yad'ufu sultanul iman. Maka saat itu kekuasaan iman di hatinya akan lemah. Wa yamtali'ul qalbu bidukhanil hawa. Dan hati tersebut akan dipenuhi oleh asap hawa nafsu. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Faya'damun nur, sehingga cahaya hidayah pun redup. Wa yasiru kal ain al mumtali'ah bidukhan, sehingga perumpamaannya seperti mata yang tertutup oleh asap. Antum kalau di gunung ya, kemudian turun kabut yang sangat tebal, sulit nggak untuk melihat jalan, Pak? Seperti itulah hati yang dipenuhi oleh hawa nafsu, Pak. La yumkinuhan nazar, dia tidak bisa melihat jalan yang benar. Wala yu'athir indahu zajrun wala wa'dun. Dan tidak berpengaruh lagi nasihat. Dikasih nasihat ya supaya meninggalkan maksiat, ditolak sama dia. Kenapa demikian? Karena itu Pak ya, hatinya sudah mati. Hatinya sudah tidak lagi merasakan apa? Sakitnya maksiat. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini hati yang kedua. Wal qalbu tsalis, hati yang ketiga. Qalbun yabtadi'u fihi khatirul hawa fayad'uhu ila syarr fayalhaquhu khatirul iman fayad'uhu ila khair. Hati yang dimulai oleh pikiran hawa nafsu. Lalu hawa nafsu ini mengajaknya kepada keburukan. Lalu tiba-tiba pikiran keimanan mulai muncul, datang. Lalu keimanan itu mengajak dia kepada kebaikan. Ini hati yang ketiga nih, Pak. Hati yang ketiga ini terdapat padanya hawa nafsu, terdapat padanya keimanan dan hidayah. Hati yang ketiga ini terkadang masih suka ngikutin hawa nafsu. Iya. Misaluhu, contohnya kata beliau, an yahmila syaitan hamlah 'ala al-aql wa yaqwa da'il hawa wa yaqul ama tara fulanan wa fulanan kaifa yutliquna anfusahum fi hawaha hatta ya'udda jama'atan min al-ulama fatamilu an-nafsu ila syaitan. Contoh kata beliau, setan membawa akal kita. Lalu setan berkata, kamu tidak lihat si fulan itu saja mereka ngikutin hawa nafsu kok. Lalu setan pun menyebutkan orang-orang yang punya kedudukan dalam agama, Pak, yang jatuh ke dalam maksiat. Tuh si fulan aja, dia ustadz, dia alim, dia ini melakukan itu. Ya, masa kamu enggak? Fayahmilul malak hamlahu 'ala syaitan wa yaqul. Ketika dia sedang berpikir seperti itu, Pak, tiba-tiba datanglah malaikat membawa pikiran yang baik. Wa yaqul hal halak illa man nasyal 'aqibah. Bukankah orang yang binasa itu orang yang lupa akan akibat buruknya? Fala taqtar bi ghaflatin nas an anfusihim. Kamu jangan tertipu sama ketergelinciran mereka.
Jangan. Sehingga akhirnya apa? Dari satu pihak ada pikiran apa? Keburukan. Pihak yang lain ada pikiran kebaikan. Masya Allah. Iya. Ikhwat Islam. Lalu malaikat berkata lagi, "Ara'aita law waqafu fis sayf fis syams walaka baitun barid, akunta tuwafiquhum am tatlubul maslahah?" Bagaimana pendapatmu? Kalau di musim yang sangat panas, mereka berdiri di bawah teriknya matahari. Sementara kamu punya rumah yang dingin, enak, nyaman. Kira-kira kamu pilih mana? Iya. Kamu mau ngikutin mereka panas-panasan, atau kamu lebih baik di rumah saja, enak, dingin dan nyaman, gak kepanasan? Afatukhalifum fi haris syams wala tukhalifum fima ya'ulu ilan nar? Apakah kamu tidak ingin seperti itu? Kamu berada dalam surga sementara mereka dalam api neraka. Iya. Maka kemudian Pak, kalau Allah berikan kepada dia rahmat dan kasih sayangnya, si jiwa seperti hati seperti ini akan condong kepada seruan malaikat, Pak. Iya. Tatamilun nafs ila qaulil malak. Sehingga jiwa pun akan condonglah kepada pendapat malaikat tadi. Akhirnya dia pun selamat dari godaan setan. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, saudaraku seiman, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa yang Allah inginkan untuk diberi hidayah, Allah akan jadikan hatinya itu merasa lapang menerima Islam. Dan siapa yang Allah inginkan untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan hatinya sempit, Pak, untuk menerima hidayah. Lalu Allah memberikan perumpamaan, Pak, seperti orang yang naik ke langit. Padahal di zaman Rasulullah SAW, Pak, nggak ada orang pernah naik ke angkasa, Pak. Dan ternyata di zaman sekarang benar kan? Di langit itu tidak ada oksigen, tidak ada udara. Allah mengatakan orang seperti ini yang hatinya sempit seperti orang yang naik ke langit, nggak bisa napas. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Artinya, Pak, orang yang Allah inginkan kebaikan, hatinya itu akan terbuka untuk menerima hidayah. Sedangkan orang yang Allah inginkan keburukan, hatinya sempit menerima nasihat, menerima hidayah. Coba kita introspeksi pada diri kita ya. Selama ini hati kita ini lapangnya kemana, Mas? Selama ini kita lapangnya kepada ketaatan atau malah kepada kemaksiatan? Iya. Ini akal Islam, saudaraku seiman. Kemudian kita masuk ke kitab yang baru, kitab Riyadhatin Nafs wa Tahdzibil Khuluq wa Mu'alajati Amradil Qalb. Kitab olahraga jiwa dan mendidik akhlak dan mengobati penyakit-penyakit hati. Ini kitab yang sangat penting banget ya. Jadi olahraga itu bukan hanya sebatas badan, Pak. Kalau antum pengen sehat aja, badan harus diolahragakan, ya kan? Ya, supaya badan antum semakin kuat harus latihan, Pak. Kalau antum misalnya belum pernah lari, langsung lari 1 kilometer, ngap, nggak kuat.
Tapi kalau antum latih lama-lama 10 km kuat, Pak. 20 km kuat, Pak. Kalau antum nggak pernah latihan sepeda misalnya, langsung sepedahan, paling 5 kilo ngap. Tapi karena sering latihan, akhirnya sampai 100 kilo. Demikian pula hati, Pak. Hati kita ini kalau nggak diolahragakan, nggak dilatih, nggak kuat, lemah dia. Kesabarannya pendek, ya. Demikian pula hatinya itu tidak sabar di atas ketaatan. Kenapa? Ya tadi nggak diolahragakan hatinya, Pak. Makanya penting sekali saudaraku sekalian untuk olahraga hati. Jadi jangan sampai kita hanya sibuk olahraga badan, tapi kita tidak olahraga apa? Hati. Kata beliau wadzalika fi fusul, dan ini ada beberapa fasal. Kata beliau i'lam, ketahuilah annal khuluqal hasan sifatul anbiya was-siddiqin. Bahwa akhlak yang baik adalah sifat para nabi dan orang-orang yang siddiqin. Wa annal akhlaqas sayyi'ah sumumun qatilah. Dan bahwasanya akhlak yang buruk itu adalah racun yang bisa membunuh. Ya. Tankharitu bi sahibiha fi silki syaitan. Di mana orang yang hatinya dipenuhi dengan akhlak yang buruk, dia akan menjadi teman-teman setan, Pak. Wa amrad tafutu jahul abad, ya tufawwitu jahal abad. Dan penyakit-penyakit hati itu menyebabkan hati kita ini kehilangan kedudukan selama-lamanya. Fayambagi an ta'rif al-ilal thumma tashmir fi mu'alajatiha. Maka kata beliau selayaknya kamu harus mengetahui penyakit-penyakit hati. Kemudian kamu harus sungguh-sungguh mengobati penyakit hatimu. Kayak kita, Pak, kalau sakit badan kita akan berusaha mencari obat, ya enggak? Iya. Penyakit badan banyak orang merasakannya, Pak. Orang sakit pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter, berusaha, terkadang walaupun obatnya mahal tetap aja dibeli. Supaya apa? Tujuannya supaya sehat badannya. Padahal kesehatan hati itu lebih agung daripada kesehatan badan. Banyak kita tidak merasakan penyakit hati, Pak. Kalau kita masih merasakan penyakit hati, alhamdulillah. Yang musibah itu kalau kita merasa hati kita ini kok bersih-bersih aja gitu loh. Padahal ternyata penuh di situ penyakit-penyakit hati, ya. Na'udzubillah. Wa nahnu nushir ila jumalin minal amrad. Dan kami akan mengisyaratkan kepada beberapa penyakit hati dan tata cara mengobati penyakit tersebut. Kata beliau, al-faslul awal fi fadilati husnul khuluq wa dhammi su'il khuluq. Kita masuk ke fasal yang pertama, yaitu tentang keutamaan akhlak yang baik dan tercelaknya akhlak yang buruk. Kata beliau, wa'lam anna an-nasa qad takallamu fi husnil khuluq muta'arridina li samratihi la li haqiqatihi. Ketahuilah, banyak manusia berbicara tentang akhlak yang buruk, yang baik itu sebatas membicarakan tentang buah dan hasilnya saja.
tapi kurang membicarakan tentang hakikat akhlak yang baik itu seperti apa. Iya. Artinya beliau ingin membahas akhlak yang baik itu kayak gimana sih, hakikatnya apa sih gitu. Jangan sampai kita hanya sebatas membicarakan tentang keutamaan, keistimewaan daripada akhlak yang baik, tapi kita nggak paham apa itu akhlak yang baik. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, wa kashful haqiqati fi dzalik an yuqal. Maka kita coba jelaskan apa itu akhlak yang baik. Kata beliau, an yuqal katsiran ma yusta'malu husnul khuluq ma'al khuluq. Ya. Ma'al khalq. Seringkali kata beliau, bagusnya akhlak itu, Pak, disandingkan dengan bagusnya ya penampilan, akhlak, khuluq, ya. Fayuqal fulan hasanun bil khalqi wal khuluq. Si fulan itu penampilannya bagus, baik akhlaknya maupun badannya. Karena orang yang akhlaknya baik, pasti Pak penampilan juga akan apa? Baik di depan manusia. Walaupun misalnya badannya jelek, tapi kalau akhlaknya baik, maka jeleknya badan itu akan tertutup oleh bagusnya apa? Akhlak. Sebaliknya kalau ada orang badannya bagus, tapi akhlaknya buruk, maka bagusnya badan dia tertutup oleh apa? Keburukan akhlak dia. Orang tidak akan melihat lagi kepada badannya yang baik. Kata beliau, fal jasad mudrakun bil basar. Tubuh kita ini terlihat oleh mata kita. Yang kita lihat dari kita itu tubuh kita. Wan nafsu mudrakatun bil basirah. Sedangkan jiwa kita bisa dilihat oleh mata hati. Badan bisa dilihat oleh mata kepala. Tapi jiwa seseorang bisa dilihat oleh mata apa? Hati. Walikulli wahidati min hay'ah wa surah imma jamilah atau qabihah. Dan setiap itu ada bentuknya, kata beliau, rupanya, baik itu cantik maupun jelek. Wan nafsul mudraka bil basira a'zam qadran minal jasadil mudrak bil basar. Maka jiwa yang baik, yang bagus, yang bisa dilihat oleh mata hati, itu lebih agung kedudukannya daripada jasad yang bisa dilihat oleh mata. Maksudnya apa? Sudah kita sebutkan tadi, bahwa penampilan yang paling utama dan paling baik itu adalah penampilan yang berasal daripada hati yang baik. Sebatas penampilan badan, tapi hatinya busuk dan akhlaknya buruk, itu tidak ada apa-apanya. Iya. Walidzalika 'azzama Allah Subhanahu wa ta'ala amrah. Oleh karena itulah Allah mengagungkan urusan masalah hati ini. Penampilan apa? Ya, jiwa. Allah berfirman, inni khaliqum basharam min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia yang berasal dari tanah liat. Apabila aku telah sempurnakan penciptaannya dan aku telah tiupkan padanya roh, maka hendaklah kalian sujud kepadanya. Fanabbah ala anna al-jasad mansubun ila tin.
War-ruh mansubun ilaihi subhanah. Lihat dalam ayat ini, Pak. Allah mengatakan apa? Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Menciptakan apanya, Pak? Badannya. Lalu Allah mengatakan apa? Apabila aku telah sempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan padanya dari rohku. Allah menisbatkan badan kepada tanah dan menisbatkan roh kepada dirinya. Menisbatkan roh kepada siapa? Allah. Ini menunjukkan bahwa roh lebih agung daripada apa? Badan. Ya. فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. Maka yang namanya makhluk itu ungkapan tentang apa yang ada dalam jiwa. Dari jiwa itulah muncul perbuatan dengan mudah. Ya. Fa in kanatil af'al jamilah sumiyat khalqan hasan. Kalau perbuatan ini perbuatan yang baik, maka disebutlah ini akhlak yang baik. Kalau perbuatan itu buruk, maka disebutlah akhlak yang apa? Yang buruk. Dari mana asal akhlak yang baik, Pak? Dari roh yang baik. Asal akhlak yang buruk dari mana, Pak? Dari ruh, jiwa yang buruk. Ya. Tidak mungkinlah jiwa baik menimbulkan akhlak yang buruk. Makanya kalau ada orang berkata, saya walaupun nggak berjilbab, tapi hati saya dijilbabin loh, Mas. Kita katakan nggak mungkin, Mas. Kalau hati kamu baik, pasti akan menimbulkan apa? Kebaikan. Dan menutup aurat kebaikan bukan? Kebaikan. Iya. Waqad za'ama ba'du man ghalabat 'alaihi al-batalah fastasqala ar-riyadah. Anna al-akhlaq la yatasawwar taghyiruha. Kama la yatasawwar taghyiru surati adh-dhahir. Sebagian orang yang tidak terbiasa dengan latihan olahraga jiwa katanya akhlak tuh nggak mungkin bisa berubah sebagaimana badan nggak bisa berubah. Ya, ini perkataan siapa, Mas? Perkataan orang yang tidak pernah latihan apa? Jiwa. Dia menganggap nggak mungkin akhlak bisa berubah. Iya. Jawabnya annahu law kanatil akhlaq la taqbalu taghyir lam yakun lil mawa'id wal wasaya ma'na. Kalaulah akhlak itu tidak akan berubah, maka tidak akan ada lagi kalau begitu manfaatnya apa? Nasihat dan wasiat. Allah turunkan Al-Qur'an untuk apa, Pak? Untuk merubah akhlak. Allah utus para nabi, Allah turunkan kitab-kitab suci untuk apa sih? Untuk merubah jiwa kita. Berarti jiwa kita masih bisa dirubah tidak, Pak? Masih bisa diubah. Iya. Wa kaifa tunkir taghyir al-akhlaq wa nahnu nara as-sayd al-wahshi yasta'nis. Bagaimana kamu mengingkari dan kamu mengatakan bahwa akhlak tidak akan bisa berubah. Sementara kamu lihat hewan buas saja bisa berubah jadi lunak. Antum pernah ke taman safari nggak, Pak? Ya, harimau yang galak gitu, Pak. Karena dilatih-latih terus, tunduk tuh sama si pelatihnya. Disuruh naik, disuruh jalan. Iya. Itu aja hewan buas loh. Yang tabiat aslinya memang kasar dan buas.
Bisa berubah. Masa manusia nggak bisa berubah? Pasti bisa berubah. Iya. Wal kalbu yu'allam tarkul akal. Wal farasu tu'allam husnal masyi wa jaudatul inqiyadi. Kamu lihat, anjing saja bisa diajarkan supaya tidak makan. Kuda saja bisa diajarin gimana cara melangkah yang bagus. Antum lihat, ya, kuda itu bisa jalannya bagus banget, Pak. Gimana cara dia? Siapa yang ya bisa membuat itu? Tentu orang-orang yang punya pengalaman. Padahal waktu kuda itu masih liar nggak bisa seperti itu. Ya. Illa anna ba'd at-tiba sari'atul qabul lis-shalah wa ba'daha mustas'abah. Walaupun kata beliau, tabiat manusia itu berbeda-beda. Ada tabiat manusia jiwanya mudah berubahnya, Pak. Ada lagi jiwa manusia yang susah berubahnya. Butuh waktu lama. Iya. Kita yang mana nih, Pak? Kita ini termasuk orang yang mudah berubah enggak? Jiwa kita. Iya. Kata beliau, wa amma khayal man i'taqad anna fil jibillati la yataghayyar fa'lam annahu laysa al-maqsud qam'u hadhihi sifati bil kulliyah. Adapun khayalan, orang yang meyakini bahwa katanya tabiat manusia itu tidak akan bisa berubah, maka ketahuilah bahwa maksud yang kita inginkan ini bukan kita merubah sifat manusia itu secara total. Karena untuk merubah sifat manusia secara total itu sulit. Iya. Wa innamal matlub minar riyadhah raddu syahwah ila al-i'tidal. Tapi yang diinginkan dari kata-kata latihan jiwa, olahraga jiwa, maksudnya apa sih, Pak? Yaitu mengembalikan syahwat kita supaya apa? Lempeng. Supaya bagus. Adapun kemudian ya, mematikan syahwat sama sekali, ya bukan itu maksudnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Alladzi huwa wasatun bainal ifrat wa tafrid. Supaya jiwa itu tengah-tengah. Tengah-tengah antara sifat ifrat, berlebih-lebihan, gulu, dan sifat tafrid, meremehkan. Meremehkan. Kita aja, Pak, disuruh melatih badan. Badan kita nih, gimana supaya caranya sehat? Berarti harus diatur pola. Pertama, pola makannya harus diatur. Kalau ada orang pola makannya sembarangan makannya, Pak. Semua dimakan. Nggak peduli mau sehat, mau enggak. Kira-kira orang ini bisa sehat nggak, Pak? Susah. Kenapa? Karena pola makannya yang buruk. Makan malamnya jam 12. Habis makan langsung tidur. Gimana nggak diabetes? Kenapa? Karena pola makannya yang salah. Ya, berarti pola makan harus diatur tidak, Pak? Harus. Kekurangan makan sama sekali juga tidak baik. Berarti cara makan yang baik kayak gimana? Tidak berlebihan dan tidak apa? Kekurangan. Tengah-tengah. Harus diatur juga pola tidur. Orang kalau pola tidurnya ngaco, malamnya kelayaban, siangnya tidur, dijamin itu umur 40 tahun aja udah sakit-sakitan, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah jadikan badan manusia itu harus istirahat di waktu apa? Malam. Pergantian siang dan malam itu kan berhubungan dengan badan kita. Malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Ini enggak, malamnya malah keluyuran.
siangnya malah bobo. Itu berapa banyak penyakit akan datang itu, Pak. Ya akan menimpa badan kita. Berarti yang harus kita lakukan apa, Pak? Kita harus kembalikan kepada apa? Kepada yang lempeng. Tidur malam yang cukup. Berlebihan pun gak bagus. Kekurangan pun gak bagus. Ya. Nah, ini yang diinginkan. Ketika kita ingin melatih jiwa kita dan roh kita pun seperti itu. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya kata beliau, kaifa wa syahwa innama khuliqat li faidatin daruriyatin fil jibillah. Syahwat Allah ciptakan ada manfaatnya tidak, Pak? Ada. Antum mau makan ada syahwat. Antum mau kawin kan ada syahwat. Antum mau cari duit kan ada syahwat. Iya tidak, Pak? Iya. Sekarang kalau syahwat itu dimatikan sama sekali, antum gak punya syahwat makan, gak mau makan. Dimatikan syahwat kawin, gak mau kawin. Ini tidak baik. Berarti harus bagaimana dong? Berarti kita harus mengatur syahwat ini supaya lempeng. Supaya apa? Lempeng. Kata beliau, walau inqata'at syahwatut ta'am laha lakal insan. Kalau syahwat manusia terhadap makanan itu dimatikan, mati manusia itu. Au syahwatul wiqa' lan qata'an nasal. Atau syahwat pada tubuhnya dimatikan, dia tidak akan punya keturunan. Walau in adamal ghadabu bil kulliyah lam yadfa'il insanu an nafsi ma yuhliku. Kalaulah kemarahan itu, Pak, sifat marah itu dimatikan sama sekali, maka manusia tidak akan mau membela diri, Pak. Adanya kita ada membela diri karena ada apa? Sifat marah. Kenapa Allah ciptakan sifat marah pada manusia? Karena ada maslahatnya. Makanya, Pak, yang diinginkan daripada olahraga jiwa itu apa? Nah, yang kayak gini nih, Pak, dilempengkan. Marahnya itu gimana sih marah yang benar gitu loh. Jangan sampai marahnya yang nggak benar, Mas. Iya, cinta itu kan syahwat. Gimana caranya cintanya itu lempeng gitu. Rindu dan yang lainnya. Maka qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar. Para sahabat itu orang-orang yang tegas terhadap orang kafir. Wala tasduru syiddah ila 'anil ghadab. Tidak mungkin sikap yang tegas itu ada kalau sifat ghadab, marah itu hilang. Ya. Walau batala al-ghadab lam tana'a jihadul kuffar. Kalaulah sifat marah itu hilang sama sekali, tidak akan ada jihad. Ya. Allah juga berfirman, wal kadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang menahan amarah. Allah tidak mengatakan dan orang-orang yang mematikan amarah. Tapi Allah mengatakan apa? Menahan amarah. Ya. Berarti marah itu harus di-manage. Penting kalau antum pintar manajemen keuangan, ya, maka kita harus bisa manajemen jiwa. Memanage kemarahan kita gimana? Memanage rasa cinta bagaimana? Harus bisa, Pak. Ya. Wa kadzalika al-matlub min fi syahwati at-ta'am al-i'tidal duna syarah atau duna syarih wa taqallul.
Demikian pula syahwat makanan. Yang diinginkan itu apa? Tengah-tengah. Enggak rakus tapi juga tidak terlalu enggak punya syahwat sama makanan. Tengah-tengah. Allah berfirman, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah. Allah menyuruh kita makan dan minum. Tapi Allah mengatakan apa? Wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya. Illa anna syaikhal mursyid lil murid idza ra'a lahu mailan ila al-ghadab wasyahwa hasuna an yubaligh fi dhammihi ma'al al-itlaq liyaruddahu ila at-tawassut. Namun terkadang seorang syekh, seorang guru yang sedang membimbing murid-muridnya, Pak, jika dia melihat anak muridnya ini punya sifat temperamen misalnya, maka si guru ini harus betul-betul mendidik bagaimana caranya supaya sifat temperamennya ini bisa berkurang. Dengan cara apa? Mencela sifat marah. Mencela sifat apa? Marah. Dia bilang, kamu tahu nggak, marah itu berbahaya buat hidup kamu. Supaya tujuannya apa, Pak? Berkurang tuh sifat pemarahnya itu. Iya. Wa mimma yadullu ala anna al-murad min ar-riyadha al-i'tidal anna as-sakha khuluqun matlubun syar'an wa huwa mawasatun baina tarafai at-taqdir wa at-tabdhir. Kata beliau, di antara bukti bahwa tujuan olahraga jiwa adalah supaya tengah-tengah. Contoh misalnya masalah kedermawanan, Pak. Dermawan itu diminta nggak dalam syariat, Pak? Disuruh nggak? Disuruh. Tapi Allah memberikan aturan dalam dermawan. Yang pertama, jangan terlalu koret. Yang kedua, jangan terlalu berlebihan. Allah berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam surat Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila berinfak, bagaimana? Mereka tidak berlebihan dan tidak juga pelit. Akan tetapi di antara keduanya, Masya Allah. Iya. Berarti dermawan yang paling bagus yang kayak gini nih, Pak, yang Allah puji, yang tidak berlebihan sampai akhirnya anak istri sampai kesusahan gara-gara terlalu dermawan. Tidak juga terlalu pelit sehingga fakir miskin terhalang dari hak-haknya. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, wa'lam anna hadha al-i'tidal taratan yahsulu bi kamalil fitrah minha minal khaliq. Fakam min sabiyin yukhlaq sadiqan sakhiyan haliman. Wa taratan yahsulu bil iktisab. Ketahuilah, sifat yang baik ini, yang tengah-tengah, terkadang ada yang sudah jadi fitrah seseorang, Pak. Demikian Allah memang sudah Allah berikan kepada dia sifat seperti itu. Kata beliau, berapa banyak anak kecil, Pak. Si anak ini dari kecil memang sudah jujur. Orangnya dermawan. Orangnya nggak pemarah dari kecilnya. Berarti itu sifat yang sifatnya apa? Sudah tabiat dari kecilnya. Allah memang sudah berikan seperti itu, Pak. Ada lagi yang diusahakan. Artinya waktu kecilnya dia nggak punya sifat itu, Pak. Sifat aslinya sih temperamenan, pemarah. Sifat aslinya sih ya kasar gitu, Pak. Tapi dengan cara dilatih, akhirnya berubah.
Itu sangat bisa tidak, Pak? Sangat bisa. Iya. Wadzalika birriyadhah. Nah, yang kedua ini yang membutuhkan apa? Latihan. Kalau yang pertama sih nggak dilatih juga sudah bisa. Tapi yang kedua ini butuh latihan, butuh olahraga. Wa hiya hamlun nafsi 'alal a'malil jalibah lil khuluqil matlub. Yaitu memaksa jiwa kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik, yang bagus untuk diri kita. Ya. Antum misalnya memang sifat dari kecilnya kikir, bin pelit alias koret, bin medit. Tapi kemudian setelah besar antum melatih diri untuk bisa memberi fakir miskin, melatih diri untuk bisa apa? Dermawan. Bisa insyaallah. Ya. Faman arada tahsila khuluqil jud falyatakallaf fi'al jawad. Maka siapa yang ingin punya sifat dermawan, maka dia harus mencapaikan dirinya, melatih dirinya, ya, supaya punya sifat dermawan. Ini berat memang, Pak. Latihan jiwa itu lebih capek daripada latihan badan. Latihan badan capek nggak, Pak? Capek. Tapi latihan jiwa, hati lebih capek, Pak. Karena apa? Karena masalahnya setan berusaha bagaimana jiwa kita itu rusak terus gitu, Pak. Ya. Wa kadzalika man arada tawadhu takallafa af'al al-mutawadhi'in. Demikian pula contohnya misalnya kita ingin punya sifat tawadhu, sementara kita ini sifatnya dari kecil agak tinggi misalnya. Merasa dirinya hebat, super. Ya. Dan kita ingin punya sifat tawadhu. Berarti kita harus mau melatih jiwa kita, Pak. Setiap kali hati kita merasa lebih tinggi, langsung dijatuhin lagi sama kita. Ketika kita melihat orang lain, si fulan gak hafal Al-Quran, saya hafal Quran. Mulai itu, jiwa kita mulai apa? Mau sombong. Maka langsung dijatuhkan, langsung kita berpikir, buat apa saya ngapalin Quran kalau ternyata malah menimbulkan kesombongan. Tidak baik buat saya. Langsung ditekan lagi, Pak, ke bawah. Ini penting, Pak. Ya. Wakadzalika jami'ul akhlaqil mahmudah fa inna lil 'adati atharan fi dzalik. Demikian pula seluruh akhlak yang baik. Ini membutuhkan kebiasaan. Makanya kan pepatah orang Indonesia, Bapak, bisa karena biasa. Kenapa si fulan bisa? Karena dia membiasakan. Supaya biasanya ini yang nggak mudah, Pak. Supaya biasa ini butuh kepada apa? Perjuangan, Pak. Ya. Kama anna man arada an yakuna katiban ta'ata fi'lal kitabah atau faqihan ta'ata fi'lal fuqaha min at-tikrar. Orang yang pengen tulisannya bagus, khotnya tuh, sementara dia nggak, aslinya sih tulisannya jelek gitu, Pak. Gimana caranya supaya tulisannya cakep? Butuh apa, Pak? Butuh latihan. Dilatih. Asal dia sungguh-sungguh, lama-lama bagus tuh, Pak. Ya enggak? Iya. Demikian pula orang yang pengen jadi faqih. Padahal sebelumnya nggak faqih. Maka butuh latihan. Latihan ini berupa apa, Pak? Pengulangan, diulang. Supaya tulisannya bagus, antum harus ngelatih nggak?
diulang. Bahkan sehari antum menulis bisa 100 kali. Makanya ya akhi, mengulang-ulang ini sangat penting dalam pendidikan dan dalam riyadhatun nafs. Ya. Olahraga jiwa itu. Hatta yan'athifa ala qalbi sifatul fiqh. Supaya apa? Dengan cara mengulang, saat itulah akan terbentuk Pak sifat tersebut. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya jadi. Ya. Ila annahu la yanbaghi an yatluba ta'thira dzalik fi yawmain aw thalathah. Namun ingat, kata beliau, kamu jangan berharap bisa berubah dalam waktu 2 hari 3 hari. Terkadang ini butuh bulanan dan tahunan. Ya. Butuh bulanan dan tahunan, Pak. Antum lihat orang binaraga yang badannya ototnya itu bagus-bagus, Pak. Antum jangan lihat sekarangnya. Dia punya badan bagus itu, tanya, kamu berapa tahun latihan ini? Iya, ternyata dia punya badan yang bagus itu setelah 5 tahun dia latihan, Pak. Ngangkat beban yang capek, berat seperti itu. Jangan harap antum masuk gym besok langsung udah kayak Aderai gitu kan. Jangan harap, Pak. Itu saja olahraga badan. Butuh apa? Diulang, continue. Iya. Apalagi jiwa. Gak mungkin jiwa kita berubah dalam waktu yang sangat singkat. Gak mungkin. Kalau kita pengen jiwa kita terbiasa di atas kebaikan, berarti ya fase pembiasaan ini butuh kepada apa? Waktu yang cukup lama, yang butuh kepada kesabaran, Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa innama yu'athiru ma'ad dawam. Bisa terbentuk itu sifat bila ada dawam. Apa dawam? Rutinitas. Ya. Jadi kuncinya ini, Pak. Kuncinya apa? Rutinitas. Kama la yutlab fin numuwi uluwal qama fi yawmin aw thalatha. Ya, demikian pula sebagaimana halnya kata beliau, badan kita tidak akan terbentuk hanya 2 hari, 3 hari, 4 hari, tidak. Untuk membentuk badan butuh tahunan. Maka untuk membentuk akhlak butuh tahunan. Iya. Sampai kapan? Sampai tua, Mas. Sampai mati. Sekarang antum saat muda berkata begini, nanti ajalah saya taubatnya nanti udah tua. Ya, akhi. Antum sama seperti orang yang selama hidupnya nggak pernah olahraga, nanti kalau udah tua, saya baru olahraga. Lemes, Mas. Udah nggak ada tenaga, udah tua mah. Antum sudah terbiasa maksiat, pohon maksiat sudah berakar, sudah kokoh bener tuh di hati. Pas udah tua, gimana mau taubat sementara pohonnya sudah sangat kuat sekali, mau dicabut susahnya minta ampun. Ya, jangan berkhayal, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya ya, kalau kita ingin terbiasa kalau kita ingin merasakan kenikmatan tahajud, tidak bisa baru 2 hari, 3 hari seminggu tahajud udah pengen ngerasain kenikmatan. Ada lagi yang bertanya, Ustadz gimana ya, saya sholat susah banget buat khusyuk. Iya, antum melatih khusyuk sudah berapa tahun? Salafus soleh terdahulu saja sampai ada yang mengatakan apa? Saya melatih untuk membiasakan baca Quran tuh 20 tahun.
Setelah 20 tahun baru saya merasakan kenikmatannya dan hasilnya. Lah kita pengennya 2 hari, 3 hari, seminggu udah jadi. Gak mungkin, Mas. Gak mungkin. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kama la yanbaghi an yustahan biqalilit ta'at. Nah, selayaknya kata beliau, jangan meremehkan ketaatan yang kecil. Ya. Fa inna dawamaha yu'athir. Karena ketaatan yang kecil kalau didawamkan dan dirutinkan itu sangat berpengaruh, Mas. Wa kadzalika la yustahanu biqalilidz dzunub. Demikian pula jangan menganggap remeh sedikitnya dosa. Antum udah berapa tahun megang HP, Mas? Hah? Sudah berapa tahun megang HP? Bertahun-tahun, Ustaz. Ada sekitar 5 tahun lah. Sekarang antum merasakan gimana nikmatnya bersama HP? Iya benar, Ustaz. Saya kalau ketinggalan HP itu kayak gimana gitu. Iya. Karena antum tak sadar sudah melatih diri antum supaya terbiasa dengan HP, iya kan? Iya. Nah, sekarang gimana dong saya bisa lepas dari HP? Butuh latihan lagi. Butuh latihan lagi. Iya. Ini ya akal Islam. Yang sulit itu kalau seseorang sudah terbiasa dan merasakan nikmat, buat ninggalin itu tuh susah. Susah, Pak. Kalau antum ya terbiasanya di atas ketaatan sehingga sampai antum merasakan kenikmatan, bagus banget, luar biasa gitu kan. Yang ngeri itu kalau membiasakan diri dengan perkara-perkara yang tidak baik. Sehingga ketika berusaha untuk meninggalkan susah banget. Berubahnya cuma sehari, besok balik lagi. Saya berusaha menahan diri sehari, 2 hari, 3 hari berhasil. 4 hari balik lagi. Iya. Tapi ketika keinginan kita kuat, Pak, insya Allah bisa biiznillah. Iya. Antum aja yang baru pertama kali ngerokok, pertama kali batuk-batuk kan, lama-lama ngerokok tambah asyik, ya insya Allah. 1 hari bisa 2 bungkus, Pak. Pas tahu rokok haram, waduh gimana ini ninggalinnya ini. Butuh latihan lagi. Semua harus ada latihannya, Mas. Iya. Dan tentunya modal latihan itu tadi rutinitas. Dan tidak mungkin kita bisa rutinitas kalau kita tidak punya sifat sabar. Iya. Wa kama anna ta'ati asbabil fadail yu'athir fi an-nafs wa yughayir tab'aha. Fakadzalika musakanatul kasal aidan yasiru 'adah. Fayahrum bisababihi kullu khair. Kata beliau, sebagaimana kita melakukan sebab-sebab ketaatan sangat mempengaruhi jiwa kita dan merubah tabiat kita. Demikian pula kalau kita terbiasa dengan malas dari ketaatan, akhirnya lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, Pak, kita akan terhalang dari banyak kebaikan. Sahih. Iya. Di sinilah akal Islam akan tampak orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Iya. Waqad taktasibul akhlaqul hasanah bimusahabati ahlil khair. Dan terkadang kata beliau, untuk bisa mendapatkan akhlak yang baik ini kita butuh teman-teman yang bisa membantu kita. Iya. Fa inna tab' lissun yasriqul khair wasyarr. Karena tabiat manusia itu perumpamannya seperti maling, Pak.
Pencuri itu suka mencuri. Hati dan tabiat manusia suka mencuri tabiat orang lain. Kalau antum bergaulnya sama teman-teman yang buruk, antum bisa berubah jadi buruk. Kalau antum bergaulnya dengan teman-teman yang saleh, antum insya Allah bisa berubah menjadi apa? Saleh. Ya. Makanya Rasul bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama siapa? Teman akrabnya. Teman akrab. Bukan teman biasa, Pak. Kalau teman biasa tidak ada pengaruh. Yang sangat berpengaruh itu teman apa? Yang kita selalu bertemu setiap hari, ya, itu sangat berpengaruh. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Khalil dalam bahasa Arab itu bukan sebatas teman biasa. Khalil itu teman yang sangat dekat. Makanya Nabi Ibrahim disebut Khalilur Rahman. Khalil. Ya. Coba, antum punya teman akrab enggak? Kalau antum punya teman akrab, antum lihat teman akrab antum selama ini gimana nih? Membantu kepada kebaikan apa enggak? Itu sangat pengaruh, Pak, pengaruh. Iya. Maka kata Rasulullah, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah seseorang dari kalian melihat dengan siapa dia berteman. Ya. Jadi enggak ada, Pak, kaidah berteman dengan semua orang tuh enggak ada dalam Islam, Pak. Sebagian pemuda, ya, ada yang ingin disebut gaul, Pak, gaul. Gak mau disebut kuper. Tahu gak kuper, Pak? Kurang pergaulan. Karena saking pengen disebut gaulnya, akhirnya berteman dengan semua orang, Pak. Itu jadi sumber kebinasaan dia. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik kuper tapi selamat daripada gaul tapi binasa. Ya. Banyak orang memang takut, Pak, sama yang namanya eksklusif. Kamu nggak boleh eksklusif dong. Kita katakan, akhi, kalau eksklusif dalam kebaikan emang kenapa? Jangan terlalu menganggap kata eksklusif ini jelek terus, Mas. Kita ini dakwah nggak boleh eksklusif. Betul, dakwah nggak boleh eksklusif. Tapi juga jangan bablas. Bergaul, betul, kita jangan terlalu eksklusif, tapi juga jangan bablas. Semua ada koridornya. Nah ini, akhi, di sini beliau ya ingin menyebutkan bahwa penting setelah kita rutinitas melatih jiwa, berarti kita butuh apa? Teman. Teman ini juga sangat berpengaruh di dalam apa? Perubahan diri kita, akhwal Islam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini, Pak. Karena setelah ini kita masuk ke pasal yang kedua, cukup panjang. Itu tentang tata cara mendidik akhlak. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita buka tanya jawab, silakan ada yang mau bertanya. Nah. Ibu-ibu mohon jangan ngobrol ya Bu ya. Nanti kalau ibu mau ngobrol setelah kajian silahkan. Mau ngobrol sampai malam gak apa-apa. Apabila ada wanita sudah berjilbab tapi akhlaknya dengan sesama sangat buruk, sebenarnya apa yang salah ya Ustadz? Dan bagaimana cara menasihatinya? Pak, Ibu, ini pertanyaan bagus. Banyak orang menyalahkan jilbab
gara-gara akhlaknya yang buruk. Makanya sebagian wanita yang nggak berjilbab berkata apa? Mendingan saya nggak berjilbab, tapi akhlak saya baik, daripada dia jilbab tapi buruk. Iya. Sekarang kalau ada pertanyaan, mana yang lebih mending? Wanita yang berjilbab tapi akhlak buruk, atau wanita yang tidak pakai jilbab tapi akhlak yang baik? Jawabnya adalah yang paling baik adalah wanita yang berjilbab berakhlak baik. Ya. Pembandingan ini dua-duanya buruk masalahnya, Mas. Nah, kalau ada perempuan berjilbab tapi kok akhlaknya buruk, kenapa? Jawabnya, Pak, akhlak itu banyak. Akhlak itu apa? Banyak. Sebagian orang ada yang diberikan oleh Allah hidayah kepada sebagian akhlak, tapi akhlak yang lainnya belum dapat hidayah. Makanya kata Ibnu Qayyim, kenapa kita disuruh minta hidayah setiap hari lebih dari 17 kali? Kita kan sehari semalam sholat 5 waktu, Pak. Selalu mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kata Ibnu Qayyim apa? Karena hidayah itu banyak. Ada orang dapat hidayah dalam akidah. Akidahnya bagus, Pak, tapi nggak dapat hidayah dalam akhlak. Ada orang yang dapat hidayah dalam ibadah. Ibadahnya bagus, Pak, tapi nggak dapat hidayah dalam akidah. Yang kita inginkan adalah gimana kita dapat hidayah dalam seluruh aspek-aspeknya. Itu yang kita inginkan. Oke, wanita ini sudah berjilbab, tapi akhlaknya buruk. Jangan dijatuhkan, Mas. Yang kita pikirkan bagaimana menyempurnakan yang lainnya. Alhamdulillah dia sudah menutup aurat, itu bagus. Dia sudah dapat hidayah dari satu sisi akhlak. Sementara akhlak yang lainnya masih belum berhasil dia untuk merubah dirinya. Maka bantu sama antum, sama kita. Ya. Gimana caranya supaya dia punya akhlak yang baik? Saya yakin, Pak, kita saja mengakui diri kita bahwa kita masih banyak kekurangannya, tidak? Siapa yang berani ngacung bahwa dirinya sudah sempurna? Ada? Saya sama antum nggak ada yang berani, Pak. Iya. Selalu ada kekurangan sana sini. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana memperbaiki yang kurang. Yang kurang ini yang kita perbaiki. Itu dia. Makanya kalau kita melihat ada akhlak wanita yang berjilbab tapi sayang lisannya suka nyakitin hati, kasihan ini orang. Maka kita berpikir bagaimana caranya supaya akhlaknya jadi baik. Ya. Ini memang butuh kepada latihan tadi, Pak. Dilatih, latih. Melatih untuk menjaga lisan. Iya. Apakah penyakit depresi atau penyakit jiwa berhubungan dengan keimanan atau karena hati yang sakit? Dua-duanya. Kenapa dia depresi? Karena imannya kurang. Kalau imannya kuat, tawakalnya kuat, yakinnya kuat kepada Allah, nggak depresi, Pak. Orang yang depresi itu sudahlah imannya kuat, lemah, sudah gitu hatinya berpenyakit, khalas. Mudah sekali depresinya, Pak. Iya. Makanya lihat, tidak ada para nabi yang kena depresi. Ada nabi yang depresi, padahal ujian para nabi jauh lebih berat loh, Pak. Iya.
Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, kata Rasulullah SAW. Manusia yang paling berat ujiannya dan bala musibahnya para nabi. Tapi kenapa kok para nabi nggak ada yang depresi, Mas? Karena keimanan mereka dan kedekatannya kepada Allah luar biasa. Kalaulah kita imannya, Pak, ya kepada Allah tawakalnya luar biasa. Dan kedekatan kita pun juga Masya Allah ibadah kita. Saya yakin, Pak, musibah yang menimpa hidup kita itu akan terasa ringan di hati kita. Iya. Pertanyaan berikutnya untuk tipe hati yang ketiga. Apakah dapat jatuh kepada tipe hati yang kedua? Sangat bisa. Sangat bisa. Karena tipe hati yang ketiga ini kan dia antara panggilan setan dan panggilan siapa? Malaikat nih. Terkadang setannya menang, terkadang malaikatnya menang. Kalau orang ini nggak peduli sama hatinya dan dia tidak berusaha untuk memperbaiki diri, khalas. Lama-lama dia akan kalah oleh setannya. Ini na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kita tidak ingin seperti itu ya akhal Islam. Saya mendapatkan perilaku dan lisan yang kasar dari nenek yang sekarang sudah wafat. Berarti antum sudah selamat dong sekarang. Dulu beliau rajin sholat, rajin tilawah, dan rajin puasa sunnah. Saya tidak pernah ada masalah, tapi mendapatkan perilaku atau akhlak yang buruk. Saya sampai sekarang masih belum bisa memaafkan. Ini juga akhlak yang buruk. Karena kalau antum akhlaknya baik, antum akan memaafkan. Udahlah, udah meninggal dia. Maafkan saja. Apa manfaatnya antum tidak memaafkan? Iya. Karena marah Ustaz, saya kesel. Oke. Kalau antum tidak memaafkan, maksud antum tidak memaafkan apa? Biar diadab dia Ustaz. Kasihan Mas. Walaupun bagaimana dia nenekmu. Hanya karena kamu kesal terhadap sikap-sikapnya yang dulu, terus kamu merasa senang dia diadab oleh Allah. Iya. Imam Ahmad saja Pak disiksa 2 tahun sama khalifah karena dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Setelah beliau dibebaskan, Imam Ahmad berkata, aku memaafkan mereka. Aku tidak ingin ada seorang muslim pun yang diadab gara-gara aku. Itu jiwa pemaafnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Taimiyah setelah menulis bantahan terhadap ahli bid'ah, dipukulin beliau Pak. Sampai berdarah-darah wajah beliau. Para pemukulnya Pak, dari buronan. Dicari oleh raja. Maka rupanya buronan yang memukul Ibnu Taimiyah ini datang ke Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, kalian sembunyi di rumahku saja. Yang mukulnya sembunyi di mana? Di rumah Ibnu Taimiyah. Datanglah Ibnu Taimiyah kepada sang raja. Ini mereka yang memukul aku. Tolong maafkan mereka. Iya. Nah sekarang antum berkata sampai sekarang saya belum bisa memaafkan Ustaz. Berarti antum harus latihan memaafkan. Harus olahraga memaafkan, Mas. Iya. Gimana dong caranya? Caranya pertama, ingatlah maaf Allah itu lebih besar daripada membalas dendamnya kamu. Allah akan memberikan balasan yang semisal.
Siapa yang memaafkan, Allah akan maafkan. Maafkan dosa-dosa kita lebih agung, Pak. Ya. Sudahlah. Masalah akhlak dia yang buruk dan sikap dia yang kasar, dia sudah meninggal dunia. Lupakan itu. Wallahi, melupakan keburukan orang lain termasuk akhlak yang baik. Ya. Sakit hati Ustadz. Ya, memang hatimu boleh sakit hati. Tapi ingat saudaraku, saat kamu memaafkan, Allah akan gantikan rasa sakit hatimu dengan kemanisan iman. Dan kemanisan iman itu bagi kamu lebih baik. Ya. Pertanyaan berikutnya, saya seorang istri masih terus berusaha untuk menjadi istri yang baik dan taat sama suami. Namun Ustadz, jika kondisi badan yang sedang tidak kondusif, contoh terlalu capek, saya kelepasan angkat suara ke suami Ustadz. Mudah marah ke suami. Yang membuat saya kadang putus asa Ustadz karena merasa jadi istri yang durhaka. Mohon nasihatnya. Jangankan kamu, istri Nabi aja juga terkadang keceplosan. Sampai Nabi saking keselnya sama istri-istrinya, beliau gak mau menemui para istrinya sebulan namanya. Kenapa? Kesel Rasulullah sama istri-istrinya. Ya. Berarti rumah tangga Nabi aja gak lepas dari itu. Adapun ucapan kamu, saya berusaha untuk menjadi istri yang baik, ini saja sudah modal yang baik sekali. Ini niat yang luar biasa, yang harus selalu dijaga. Niat yang baik ini jaga terus, Bu. Tapi tentunya kan ada pepatah, orang Indonesia mengatakan sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga. Itu lumrah. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha lagi. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah dan istighfarlah. Kenapa Allah menyebutkan setelah istiqomah istighfar? Kata Ibnu Taimiyah, karena orang yang istiqomah terkadang jatuh kepada dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang istiqomah tidak pernah jatuh kepada apa? Dosa. Sebab kamu sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik, tapi terkadang dalam keadaan-keadaan yang tidak kondusif, terkadangnya seperti itu. Maka caranya gimana? Segera istighfar. Segera minta maaf. Segera sedekah. Karena sedekah itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Iya. Nah ini, teruslah berjuang sampai akhir hayat. Memang berjuang untuk bisa mendapatkan surga itu tidak akan pernah selesai selama hayat dikandung badan. Iya, sampai kita meninggal kita harus terus berjuang, Mas. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Semoga yang sampaikan ada, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta jamaah kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anda bertanya tentang tadi dibahas tentang karakter, tabiat dan akhlak. Itu bisa dicapai dibandingkan dengan ilmu, pencapaiannya lama. Ada kaidah para ulama, lebih mudah mencari ilmu daripada akhlak. Bagaimana dengan hubungannya dengan kejahilan, terutama kejahilan orang-orang yang kurang lurus di dalam akidahnya? Itu ada di pihak mana? Di pihak ilmu atau di pihak akhlak dan dalam kejahilan? Dijawab oleh Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan sampai kita punya kesan
bahwa akhlak dan ilmu itu terpisah. Tidak mungkin kita punya akhlak yang baik kalau kita tidak punya ilmunya. Siapapun yang ingin melatih jiwanya, maka dia harus punya senjata ilmu. Kalau tidak, maka pelatihan jiwanya akhirnya kayak orang sufi, Pak. Iya. Yang kita inginkan itu adalah pelatihan jiwa seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Maka disitulah penting untuk menggabungkan antara ilmu dan amal. Ilmu dan apa? Amal. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Bukan jalan orang yang dibenci. Siapa? Yahudi. Kenapa dibenci? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, bukan pula jalan orang yang tersesat. Siapa Nasrani? Kenapa mereka tersesat? Karena mereka beramal tanpa Berarti jalan yang lurus itu, kata para ulama, adalah ilmu dan amal. Jadi harus digabungkan. Iya, baru akan latihan dan olahraganya mantap, Pak. Antum kalau olahraga tanpa guru, ngaco, nggak bakal jadi. Tapi kalau antum olahraga dengan pakai guru, untuk bisa badan antum jadi, harus ada coachnya, Pak. Gerakan-gerakannya harus benar, cara olahraganya, makannya teratur, dan yang lainnya. Tanpa guru susah, Pak. Guru, nggak mungkin jadi guru tanpa ilmu. Dalam olahraga saja harus ada ilmunya itu, Pak. Antum kira para atlet-atlet yang hebat-hebat itu nggak ada coachnya, Pak? Ada coachnya, Pak. Ada latihannya, Pak. Ada takaran yang harus diatur, aturan-aturan yang harus dipatuhi, Pak. Semua ada ilmunya. Itu aja yang sifatnya olahraga badan, apalagi olahraga apa? Hati. Demikian, Pak. Masih ada? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.